السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، al-ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syukur yang tiada henti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, beribadah kepadanya. Subuh hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita, dan ini adalah pertemuan ketiga dalam majelis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab hadis kecil yang dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang memuat 40-an hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok di dalam agama kita. Dan kitab ini diterima oleh seluruh kaum muslimin, dijadikan sebagai acuan untuk pengkajian-pengkajian, disyarahkan oleh banyak ulama-ulama dari zaman dahulu hingga sekarang. Dan alhamdulillah kita memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini temanya adalah tentang rukun-rukun Islam. Kita baca hadisnya, saya bacakan, kemudian saya terjemahkan sambil saya uraikan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Kalau hadis yang sebelumnya pada pertemuan yang lalu diriwayatkan oleh Umar, ayahnya. Dan sahabat Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka itu di antara sahabat-sahabat yang bernama Abdullah, yang banyak meriwayatkan hadis itu Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Amru bin As, Abdullah bin Zubair. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat yang banyak kita temukan hadis-hadisnya. Ibnu Abbas yang paling banyak di antara mereka ini. Kemudian disusul oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi beliau dengar langsung. Buniyal Islamu ala khamsin. Bunya dibangun, didirikan. Al-Islamu ala di atas khamsin, lima. Khamsin, lima. Maksudnya 5 pilar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat di sini boleh syahadatu, boleh syahadati. Kedua-duanya boleh ya kalau dalam ilmu nahwu. Kalau syahadatu di sini dia statusnya menjadi khabar bagi mubtada mahzuf, yaitu hiya syahadatu. Kalau syahadati dia menjadi badal dari khamsin. Nah, jadi kedua-duanya dari ilmu nahwu bisa. Bisa syahadatu, bisa syahadati. Yang pertama, pilar atau rukun Islam yang pertama yaitu kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang diibadati dengan hak melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini adalah 2 kalimat syahadat yang wajib kita ucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Ini pilar yang pertama yang mencakup keimanan dan amal anggota badan. Syahadatu an la ilaha illallah itu wajib kita ikrarkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita kebenarannya, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Wa iqamis shalah, bisa wa iqamus shalah, bisa wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Salat pilar yang kedua. Ia merupakan amal badan yang mencakup perkataan dan perbuatan. Dan kadang sholat juga membutuhkan harta. Maksudnya bagaimana? Untuk penyempurnanya, untuk menyempurnakan sholat, misalnya memakai pakaian yang pantas untuk sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli salah, inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah, pakailah, gunakanlah perhiasan-perhiasanmu setiap kali ke masjid, maksudnya setiap kali sholat. Ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala merupakan dasar diperintahkannya kita memakai pakaian kita yang bagus, bersih, rapi, pantas.
untuk menegakkan ibadah sholat, apalagi jika kita pergi ke masjid. Dan sebagian ulama juga mengatakan wudu itu salah satu syarat sahnya sholat bagi orang yang berhadas. Jadi suci ya. Kalau seandainya seseorang itu dalam keadaan tidak suci, maka dia harus berwudu. Ketika air tidak ada, sebelum kita bertayamum kita harus berusaha mencari dulu. Maka sebagian ulama mengatakan ketika dia tidak mendapatkan air lagi, tapi dia punya uang dan bisa membelinya, beli. Berarti butuh uang. Maka tadi kita katakan, terkadang walaupun dia amal badani yang mencakup perkataan dan perbuatan, kadang dia butuh harta. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang ketiga ini ibadah maliyah, ibadah harta. Zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya dari kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Dan yang paling berhak untuk menerima zakat adalah fakir dan miskin. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal menyebarkan Islam ke negeri Yaman, Rasulullah SAW memerintahkan agar Mu'adz pertama mengajak mereka untuk mengikrarkan syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Kalau mereka mentaatimu untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka kabarkan, beritakan kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardukan atas mereka 5 salat sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka mentaatimu untuk melakukan salat, fa akhbirhum anna Allah iftarada alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka mematuhimu untuk menegakkan salat, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin, fakir di antara mereka. Yang ketiga, yang keempat, wa hajjil baiti, menunaikan ibadah haji. Di dalam beberapa hadis itu disebutkan puasa Ramadan sebelum haji. Kalau di sini haji sebelum Ramadan. Ini lafaznya Imam Bukhari ini. Dan juga di dalam beberapa hadis disebutkan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Ka'bah bagi orang yang mampu. Haji ibadah gabungan ibadah harta dan ibadah badaniyah, ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Karena dia juga membutuhkan kemampuan, di sini membutuhkan kemampuan harta, kemampuan fisik juga. Kalau untuk wanita kemampuannya juga terikat dengan adanya mahram. Maka wajib bagi wanita yang hendak menunaikan ibadah haji disertai
oleh mahram. Pernah salah seorang sahabat hendak pergi berjihad, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata bahwa istrinya ingin berhaji, tapi tidak ada yang mendampingi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mendampingi istrinya pergi haji dan meninggalkan jihad bersamanya. Ini menunjukkan wajibnya seorang wanita safar, walaupun itu haji, umrah, didampingi oleh mahramnya. Didampingi oleh mahramnya atau suaminya. Kenapa kita katakan didampingi oleh mahramnya atau suaminya? Karena kalau mahram itu ayah, adik, abang, paman, itu mahram. Kalau suami itu bukan mahram. Kalau mahram itu kan yang haram dinikahi. Kalau suami malah halal kan? Jadi suami itu ya suami yang halal bagi dia, tidak masuk dalam istilah mahram. Kalau yang dia makan mahram itu, atau disebut juga al-muharramat, itu adalah bagi wanita adalah laki-laki yang haram dinikahinya atau menikah dengannya. Itu yang namanya mahram. Jadi jangan salah kaprah ya, suami tidak termasuk mahram, dia itu halal bagi istri. Kalau mahram itu haram. Kemudian saumi Ramadan, puasa Ramadan. Nah ini dia 5 perkara yang menjadi rukun Islam atau pilar-pilar agama Islam. Hadis ini menjadi dasar. 5 perkara ini merupakan pilar-pilar agama Islam, dan memang bukan kita ini menjelaskan secara terperinci tentang sholat, tentang zakat, haji dan puasa, karena itu ada dalam pelajaran fikih. Insyaallah nanti akan sampai itu dalam pelajaran kitab Bidayatul Mutafaqih. Itu akan sampai nanti. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini, al-haditsul rabi', temanya itu tentang amalan seseorang itu tergantung penutupnya. Jadi saudaraku, kita tidak bisa menilai seseorang, memvonisnya baik buruknya dia. Karena baik buruknya seseorang itu dinilai dari akhir hayat dia. Bagaimana dia meninggalkan dunia fana ini. Maka tidak boleh kita memvonis seorang muslim ya, khusus muslim, dia itu masuk surga atau masuk neraka. Karena seseorang itu dinilai dari akhir hayatnya. Bahkan telah meninggal pun kita nggak bisa memvonisnya, karena menetapkan seseorang itu masuk surga, masuk neraka itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita melihat seorang muslim yang lalai, lengah, lalu kita, kebiasaan sebagian manusia, langsung menjustisnya, memvonisnya. Si fulan ini buruk, ini calon penghuni neraka ini. Di lain kesempatan ada orang berlebih-lebihan menyanjung fulan lain yang dia pandang soleh, baik, taat. Maka mari kita simak dan dengarkan hadis ini. Pelajaran-pelajaran yang luar biasa terkandung di hadis yang mulia ini. Al-haditsul rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud
Ya, Abdullah bin Mas'ud satu, ganti dari Abdullah bin Zubair tadi, maaf saya salah. Dia adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Ini dia 4 orang Abdullah dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghayruh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhulaha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kita artikan dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsana, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa, dan dia itu adalah as-sadiqul masduq. As-sadiqul masduq artinya as-sadiq yang benar, al-masduq dibenarkan, yang benar lagi dibenarkan oleh Allah. Inna, sesungguhnya ahadakum, salah seorang dari kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan, dihimpun penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, 40 yauman, 40 hari, sebagai nutfah. Nutfah itu mani yang sudah dibuahi di dalam rahim. Ini fase pertama penciptaan manusia di rahim ibunya setelah mani itu dibuahi oleh indung telur. Indung telur kemudian dibuahi menjadi nutfah di dalam rahim seorang ibu. Dan nutfah itu berbentuk nutfah, manusia itu berbentuk nutfah di dalam perut ibunya selama 40 hari. Ini fase-fase kehamilan seorang wanita. 40 hari pertama itu berbentuk nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Setelah 40 hari, maka Allah ciptakan dari nutfah itu 'alaqah, segumpal darah, berbentuk segumpal darah. 40 hari juga, berarti 40 tambah 40 berapa? 80 hari dia. Setelah 80 hari itu dalam bentuk segumpal darah. Setelah 80 hari berbentuk segumpal darah, dia 40 hari ya segumpal darah. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua itu segumpal darah, berarti 80 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi mudghah. 40 hari juga. 120 hari. Mudghah itu daging yang sudah berbentuk, diselimuti kulit dan ada tulangnya, sudah berbentuk manusia.
ya, 120 hari. Apabila telah genap 120 hari, tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian yursalu, dikirim oleh Allah, ilaihi, kepada janin yang ada di rahim ibu itu yang sudah 120 hari itu, al malaku, malaikat, dikirim malaikat kepadanya, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat itu meniupkan ruh pada janin ini. Jadi kapan ditiupkan ruh? Setelah 120 hari. Ketika dia nutfah, dia sudah hidup. Ketika dia menjadi alaqah, segumpal darah, dia sudah hidup. Ketika dia sudah berbentuk mudghah, daging yang diselimuti oleh kulit dan ada tulang yang sudah berbentuk bayi, dia sudah hidup. Tapi dia belum hidup dalam bentuk manusia, belum ada ruhnya dalam bentuk ruh manusia. Setelah 120 hari, Allah utus malaikat kepadanya, kepada janin ini, diperintahkan untuk meniup ruh. Maka dia hidup seperti manusia. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, wa yu'maru, dan malaikat itu diperintahkan, dan ia diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Mencatat 4 perkara. Bikatsbi rizkihi, yang pertama diperintahkan menulis rizkinya. Si fulan ini rizkinya bagaimana? Jadi saudaraku, kita tidak perlu khawatir lagi tentang rezeki kita. Rezeki si A tidak akan tertukar dengan rezeki si B. Tidak akan berlebih dan tidak akan berkurang. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mencarinya dengan sebab-sebab, melalui asbab-asbab yang diperintahkan oleh agama kita, dengan bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal. Adapun rezeki itu sudah ditetapkan. Wa amalihi, yang kedua tentang amalnya. Bagaimana amalnya, baik atau buruk nanti. Wa ajalihi, yang kedua ajal. Terlewat sama saya. Ajalnya, tentang ajalnya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa umurnya, kapan dia mati, di mana, bagaimana, itu sudah ditetapkan ketika kita masih di rahim ibu kita. Ketika ajal itu datang, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat, setiap orang ada ajalnya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajal itu kepada salah seorang mereka, la yastaqdimun, tidak akan dipercepat, tidak akan pula ditunda. Enggak ada. Sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Ini firman Allah di surat Al-A'raf, di juz 8 itu ya. Di halaman keempat dari juz 8, di bagian tengah halaman itu. Walikulli ummatin ajal. Kalau mau cari nanti nomor ayatnya. Wa amalihi, dan yang ketiga yaitu amalnya, itu tadi. Yang keempat, wa syaqiyun am sa'idun. Yang keempat, syaqi dan sengsara. Syaqi sengsara, atau sa'id bahagia. Sengsara atau bahagianya dia. Jadi semua sudah ditetapkan, apakah dia termasuk orang yang celaka, sengsara, dunia akhirat, atau orang yang bahagia. Itu sudah ditetapkan ketika seseorang masih di dalam janin. Jadi, saudaraku,
fase-fase janin ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa itu, di mana kedokteran di masa itu belum bisa menjelaskan hal itu. Ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang ummi, tidak mengenal baca tulis, tetapi beliau bisa menjelaskan itu. Maka ini tidak lain dan tidak bukan bersumber dari wahyu yang Allah berikan kepada dia. Di zaman sekarang, medis, kedokteran, ilmu, sains dengan kecanggihannya bahkan bisa mendeteksi janin itu. Bisa mendeteksi janin itu. Bahkan sekarang sudah 4 dimensi lagi ya alatnya. Bisa terlihat janin itu bayi itu bergerak, fase-fase perkembangannya itu bisa dicatat. Tapi ada yang tidak bisa dicapai oleh medis. Apa? 4 perkara ini. Medis hanya bisa melihat zahir saja yang ada di fisik. Tetapi 4 perkara ini rezekinya nggak bisa. Ajalnya tidak mungkin. Amalnya, bahagia sengsaranya seseorang itu ketika dia ditetapkan di dalam rahim ibunya mustahil diketahui oleh manusia. Ini menunjukkan manusia punya batas-batas. Kemampuan mereka lemah. Ada batas-batas yang mereka tidak akan sanggup lagi di situ. Subhanallah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud melanjutkan hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu," demi Allah yang tidak ada ilah selain daripadanya. "Inna ahadakum," sesungguhnya salah seorang dari kalian, "la ya'malu bi'amali ahlil jannah." La ya'malu, benar-benar beramal, bi'amali, dengan amalan ahlil jannah, penghuni sorga. Benar-benar beramal dengan amalan penghuni sorga. Hatta ma yakuna, sehingga tidak ada lagi jarak, pembatas, bainahu, antara dia, wa bainaha, dengan sorga, illa dhira, kecuali 1 hasta. Sudah dekat sekali dia dengan sorga karena amalannya itu. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi alkitab, catatan, ketetapan untuk diri dia mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia beramal dengan amalan ahlin nar di akhir hayatnya, dengan amalan penghuni neraka. Lalu dia mati di atas amalan itu. Fayadkhulaha, maka dia masuk ke dalam api neraka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa riwayat hadis ini, di situ lafaznya, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penghuni surga, fima yabdu linnas atau fima yadhhar linnas, yang tampak oleh manusia, yang tampak oleh manusia. Tapi hakikat dia kita nggak tahu. Bagaimana dia di belakang kita kan nggak tahu. Secara zahir orang menilai dia, wah ini beramal dengan amalan ahli surga. Sehingga di mata manusia orang ini sudah dianggap calon penghuni surga. Diungkapkan di sini, tidak tersisa jarak antara dia dengan surga saking taatnya dia di mata manusia. Maka saudaraku, kita bisa koreksi diri kita bahwa amalan
Setiap kita itu harus memiliki khabi'ah, amalan-amalan tersembunyi kita, amal soleh yang kita rahasiakan, yang diharapkan bisa menjadi penyelamat kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena amalan-amalan kita yang tampak di manusia susah kita menjaganya. Kadang tidak ikhlas, kadang asal-asalan kita amalkan. Motivasinya itu macam-macam. Tapi ketika seorang beramal di saat antara dia dengan Allah, apa motivasinya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya ulama-ulama salaf dahulu mereka memiliki amalan-amalan rahasia mereka yang mereka sembunyikan dari manusia, hanya antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan diharapkan nanti di yaumil qiyamah. Baik, kita lanjutkan. Dan yang dimaksud di sini, sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga itu kecuali satu hasta, itu maksudnya juga dijelaskan oleh para ulama sudah dekat ajal dia, sehingga sudah dekat ajal dia. Jadi dia terus beramal dengan amalan penghuni surga sampai dekat ajalnya. Kemudian ternyata Allah takdirkan dia menjadi orang yang syaqi, yang sengsara tadi. Terjadi perubahan dia di akhir hayatnya. Berbalik. Na'udzubillah. Kita berlindung dari Allah. Kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Rupanya berubah dia. Orang yang semulanya nampak baik, taat dan segala macam itu berubah. Akhirnya melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat, beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Lalu ajal datang menjemputnya ketika dia sedang berbuat maksiat, berbuat dosa. Atau sebagian orang bahkan ada yang lebih parah lagi, bukan sekedar maksiat, ada lagi yang murtad, keluar dari agamanya, lalu dia mati di atas kekufuran itu, na'udzubillah. Maka dia masuk ke dalam api neraka. Di dalam hadis lain saya bacakan ya lafaz hadis lain tadi agar mempertegas dan memperjelas hadis ini. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar. Jadi jangan salah paham nanti kita akhirnya berburuk sangka juga kepada orang itu. Amalannya amal ahli jannah, tapi itu tidak bisa seperti itu. Lihat hadis ini. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni sorga, fima yabdu linnas, di mata manusia, yang tampak oleh manusia, wa huwa min ahli nar, padahal dia itu termasuk penghuni neraka dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya beramal dia itu riya, hanya ingin menampakkan kepada manusia. Ketika tidak ada manusia, dia tidak beribadah, atau dia malas-malasan, atau lain sebagainya. Sehingga menjadi topeng saja. Ketika ajal sudah dekat, sudah. Maka ketika itu kembali nampak hakikat dia sebenarnya. Kenapa? Karena adanya keburukan-keburukan di hati dia. Maka wajib kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Kemudian di sini ada sebuah pelajaran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di medan perang. Tampak di medan perang itu salah seorang prajurit Muslim berjuang dengan gagah berani, bahkan dia yang paling berani. Seolah-olah tidak takut mati di barisan terdepan. Sehingga kaum muslimin yang melihat dia itu terkagum-kagum. Sampai akhirnya kaum muslimin berkata, orang ini seorang pejuang, mujahid, dan dia ini
termasuk penghuni surga. Karena kagumnya orang. Sampai perkataan manusia yang memuji orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Huwa min ahli nar." Tidak. Orang ini termasuk penghuni neraka. Rasulullah berdasarkan wahyu. Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada manusia. Tidak boleh berlebihan menyanjung. Kita itu berbaik sangka kepada saudara kita, lalu doakan dia agar selalu istiqomah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang itu termasuk penghuni neraka, sahabat menjadi berat. Bagaimana mungkin orang yang sudah berjuang mati-matian seperti itu, gagah berani maju di barisan-barisan terdepan di medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa dia penghuni neraka. Maka salah seorang sahabat berkata, la alzamannahu, saya akan awasi, saya akan pantau orang ini. Kenapa Rasulullah katakan dia penghuni neraka? Maka di medan perang diikuti terus oleh sahabat ini. Sahabat itu mengikuti di belakang dia, memperhatikan bagaimana orang ini terus berperang. Prajurit pemberani ini diperhatikannya. Tiba-tiba melesatlah sebuah anak panah, menancap di tubuhnya sehingga dia terjatuh, terluka parah, darah mengucur, dan orang ini kesakitan. Lalu disebutkan oleh sahabat tadi, falamma jazi'a salla sayfahu. Tatkala dia menderita karena sakit itu, dia nggak tahan menahan sakit itu, dia hunus pedangnya. Thumma wada'a dhubabata sayfihi ala sadrihi wa miqdahu ala al-ard. Kemudian dia tegakkan pedangnya itu, dia letakkan dhubabah, ujung pedangnya di dadanya. Dia tegakkan pedang itu, dia letakkan ujung pedang di dada, dan genggaman gagang pedang itu di tanah sebagai tumpuannya. Jadi diletakkan seperti itu, lalu dia bebankan seluruh berat badannya ke pedang itu, bunuh diri dia, sehingga menancap pedang itu di dada dan mati dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak tahan menahan sakit itu. Maka shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah sahabat tadi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritakan apa yang dia lihat. Kemudian orang itu berkata, aku bersaksi engkau benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, bima, kenapa? Qal, sahabat tadi berkata, inna rajul alladhi qulta fihi, sesungguhnya orang yang kau katakan tadi, yang berjuang luar biasa itu, tapi yang kau katakan ya Rasulullah sebagai penghuni neraka, innahu min ahlin nar, hasala minhu kada wa kada. Terjadi tadi begini dan begini, dia bunuh diri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik. Setelah itu Rasulullah ucapkan, sesungguhnya salah seorang dari kalian, atau sesungguhnya orang ini beramal dengan amalan ahli sorga di mata manusia, padahal sejatinya dia adalah penghuni neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kisah seorang dari kaum Ansor yang bernama Al-Asiram atau Al-Usairam, dari suku Abdul Ashhal dari Ansar. Di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dia ini salah seorang yang membela agama Islam, membela dakwah. Dia ini adalah orang yang melawan dakwah, menentang dakwah di awal-awal hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebalikan dari yang tadi. Jadi Usairam atau Asiram ini, ketika Rasulullah hijrah, dakwah mulai tegak,
Dia ini sangat menentang dakwah, sangat menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Terjadi perang Badar, begitu juga dia tidak ikut serta, dia cela, dia tentang dakwah. Ketika perang Uhud, cahaya hidayah menyapanya. Allah beri dia hidayah, maka dia beriman. Lalu dia ikut serta bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk perang Uhud. Usai perang Uhud, kaum muslimin memeriksa jasad-jasad yang bergelimpangan di medan perang untuk mengumpulkan jasad kaum muslimin. Karena waktu itu ada sekitar 70 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gugur di medan perang Uhud. Mereka terkejut. Kenapa? Karena di medan perang itu mereka melihat di barisan kaum muslimin tergeletak Usairam ini. Lalu mereka berkata, "Maladzi ja'a bika ya fulan? Ajita hadban ala qaumika am raghabatan fil Islam?" Tidak semuanya yang tahu, karena kan jumlah kaum muslimin waktu itu awalnya 1000. Kemudian di tengah jalan membelot 300. Orang-orang munafikin menjadi sisanya sekitar 700. Nah, tidak semua yang tahu Usairam ini atau Asiram ini ikut. Ketika memeriksa mereka terkejut, kok ada dia di barisan kaum muslimin? Waktu itu dia sudah terluka parah, tergeletak. Maka ditanya oleh mereka, Usairam, kenapa engkau ada di sini? Apakah karena engkau memusuhi kaummu atau karena engkau memang membela Islam? Qal bal raghbata fil Islam. Saya ada di sini karena saya cinta kepada Islam, saya suka kepada Islam. Kemudian dia minta tolong kepada kaum muslimin, sampaikan salam saya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan salam saya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, sehingga dia termasuk salah seorang yang mati syahid di situ. Lihat, orang yang pertamanya membenci, memusuhi dakwah, lalu akhirnya dalam waktu yang singkat, ketika Rasulullah mengumumkan perang Uhud, pergi dia dan gugur langsung di sana. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Di mata manusia awalnya dia dianggap musuh Islam, memusuhi Islam. Tetapi di sisi Allah dia akan dapat hidayah, lalu dapat hidayah. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, bahwasanya hadis ini merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diakui oleh ilmu sains, ilmu kedokteran di zaman sekarang. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya atau urgensi darah dalam kehidupan manusia. Pentingnya darah dalam kehidupan manusia. Karena salah satu unsur penciptaan manusia, sebelum dia berbentuk daging, tulang dan kulit, dia hanyalah segumpal darah. Itu asal penciptaan dia setelah nutfah. Oleh karena itu, kalau manusia kehabisan darah, dia mati. Gak bisa. Ini sangat penting darah itu dalam kehidupan manusia. Pelajaran yang ketiga, fase-fase penciptaan manusia di dalam rahim ibunya ini juga disebutkan di dalam Al-Quran.
Di antaranya dalam surat Al-Mu'minun. Pelajaran yang berikutnya, yang keberapa? Keempat. Haram hukumnya menggugurkan kandungan di seluruh fase-fase kandungan itu. Tanpa ada alasan-alasan darurat. Apa maksud tanpa ada alasan darurat ini? Kadang ada orang wanita itu mengandung, ada kelainan. Lalu dokter yang ahli dan terpercaya memvonis, kalau seandainya dilanjutkan kehamilannya itu dan melahirkan nanti bisa membahayakan nyawa sang ibu. Nah, ini tentu ketika itu tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan sang ibu ini karena ada kelainan tadi di janin itu, atau janinnya rusak dan segala macam. Menurut keputusan dokter yang ahli dan terpercaya, maka itu dibolehkan karena maslahat yang lebih besar, yaitu menyelamatkan sang ibu. Tapi kalau tanpa ada alasannya karena malu, karena takut nanti begini, begitu dan segala macam, itu adalah haram hukumnya, berdosa besar. Apalagi apabila janin itu sudah ditiup ruhnya, maka itu termasuk membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Misalnya sudah 120 hari, itu sudah ditiupkan ruh. Dia sudah hidup seperti manusia, bedanya dia belum dikeluarkan dari rahim saja. Nah, maka itu dosanya lebih besar lagi. Pelajaran yang berikutnya, yang kelima. Pelajaran yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga, memperhatikan, melindungi janin tersebut dengan dikirimnya malaikat yang mengurus urusan si janin itu. Bahkan ketahuilah wahai saudaraku, semenjak mulainya ditiupkan ruh itu, maka manusia tidak pernah lepas hubungannya dengan malaikat. Ketika dia dilahirkan, maka ada malaikat korin yang Allah perintahkan untuk mendampinginya. Jadi manusia ketika dilahirkan itu ada korin, satu dari jin dan satu dari malaikat. Kemudian terus nanti ada malaikat hafazah yang menjaga dan melindunginya. Lalu ada pula nanti setelah dia baligh, ada malaikat raqib atid yang mengawasi dan mencatat amalan-amalannya. Dan begitu seterusnya. Bahkan sampai ketika dia wafat, dicabut ruhnya, malaikat terus membawa ruhnya ke langit. Sampai dia mati, di alam kubur pun nanti akan didatangi oleh malaikat. Maka kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari malaikat. Oleh karena itu, salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan kalau seorang mukmin beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan dia tahu bahwa malaikat-malaikat itu bersama dia, maka dia akan jaga diri dia, selalu berusaha untuk berbuat baik. Dan malaikat-malaikat lainnya juga, seperti dalam majelis ilmu, dalam sholat, malaikat itu datang bersama kaum muslimin. Oleh karena itu dilarang kita, orang-orang yang ada bau-bau yang busuk, ya, yang tidak baik, seperti makan bawang dan segala macam, ada dalam hadis, tidak boleh hadir ke masjid sampai dia membersihkan mulutnya, karena malaikat yang hadir terganggu, sebagaimana juga manusia terganggu.
Jadi malaikat itu selalu ada dalam kehidupan kita dan bersama manusia, khususnya kaum muslimin. Maka kita harus jaga diri kita, selalu berbuat baik, selalu melakukan ketaatan, amal soleh. Dan juga seorang mukmin itu dengan meyakini, mengimani ini, hilang rasa takut dia. Kenapa? Selama dia berada di atas jalan yang benar, maka malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah untuk melindungi dia, menjaga dia. Kita baca dalam sejarah bagaimana malaikat turun untuk membela kaum muslimin dalam peperangan. Lihatlah bagaimana malaikat mendatangi sebagian sahabat yang beramal soleh. Ada yang baca Quran, turun malaikat menyimak dan mendengarkannya. Ada seorang muslim, kata Rasulullah SAW, dia bukan sahabat Nabi, tapi Rasulullah menceritakan, karena dia beramal soleh, ingin mengunjungi saudaranya di tempat lain, Allah kirimkan malaikat menemuinya di tengah jalan. Dia nggak tahu itu malaikat dalam wujud manusia, bertanya kepada dia, hendak kemana engkau fulan? Aku hendak mengunjungi saudaraku di sana, temanku di sana. Ditanya lagi oleh malaikat itu, apakah ada kepentingan duniawi yang kau inginkan di sana atau keuntungan-keuntungan? Tidak. Selain karena dia mencintai saudaranya itu karena Allah. Maka ketika itu malaikat tadi mengatakan, ketahuilah bahwa aku adalah malaikat yang Allah utus kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Jadi malaikat itu selalu ada dalam kehidupan kita, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak melihatnya, kita harus meyakini dan mengimaninya. Baik, lanjutkan lagi. Pelajaran yang berikutnya, akhir hayat kehidupan manusia itu dua, bahagia atau sengsara. Bahagia atau sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 2, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada orang kafir dan ada juga orang mukmin. Pelajaran yang berikutnya, wajib kita berusaha, beramal, berdoa kepada Allah agar mendapatkan husnul khotimah. Dan kita harus takut. Takut apa? Takut kalau ajal datang kita dalam kondisi dan keadaan yang tidak baik. Hadis ini harus membuat kita takut, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hayat kita. Kita berusaha, berdoa, berharap kepada Allah. Pelajaran yang berikutnya, tidak boleh menghukumi, memastikan seseorang itu, seorang muslim itu penghuni surga atau penghuni neraka. Itu nggak boleh. Kita hanya dibolehkan mendoakan, mudah-mudahan si fulan diampuni, dirahmati, dan dimasukkan ke dalam surga. Itu. Dan juga karena kita tidak tahu hakikat seseorang, jangan sibukkan diri kita dengan niat orang lain. Sebagian manusia kan seperti itu. Apa itu amalannya? Topeng aja atau dan segala macam, nggak boleh. Ya, kita tidak pernah tahu isi hati orang lain dan kita tidak diperintahkan untuk mengurusi niat orang. Urus diri kita sendiri. Jangan urus niat orang dan jangan curigai, berburuk sangka terhadap seorang muslim. Kecuali memang ada bukti-bukti, tanda-tanda, fakta yang menunjukkan itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh menggelari orang yang sudah mati itu dengan gelar syahid. Walaupun dia secara zahir
gugur di jalan Allah misalnya, nggak boleh kita nilai, kita pastikan. Seperti sebagian orang-orang harokah, orang-orang kelompok-kelompok pergerakan yang menggelari Hasan al-Banna, Syahid Hasan al-Banna, Syahid Sayyid Qutb. Kita hanya mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, Hasan al-Banna rahimahullah misalnya. Tapi tidak boleh mengatakan syahid, karena syahid itu artinya memastikan dia mati syahid, memastikan dia masuk surga. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat babnya bab la yuqalu fulan syahid. Bab tidak boleh mengatakan si fulan itu syahid. Maka sebenarnya tidak tepat juga ungkapan almarhum. Yang tepat itu rahimahullah atau Allahu yarhamhu. Dan juga tidak tepat ungkapan telah berpulang ke rahmatullah, karena kita nggak bisa pastikan. Telah berpulang ke rahmatullah artinya kalimat yang pasti, tapi kita hanya bisa mengatakan, mengucapkan telah meninggal dunia, telah wafat si fulan, semoga dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin, pernah ada seorang anak kecil, bayi dari kaum Ansor wafat. Lalu Aisyah berkata, tuba li usfurin min asafiril jannah. Beruntung bayi ini, anak ini, menjadi salah satu burung-burung yang berterbangan di sorga. Itu anak kecil, belum ada dosa. Ketika Rasulullah SAW mendengar, dan hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan Aisyah tadi, yang mengatakan ketika mendengar anak kecil itu wafat, beruntung dia menjadi salah satu burung-burung yang di sorga, berterbangan di sorga. Apa kata Rasulullah? Awa ghairu zalika ya Aisyah. Atau sebenarnya bukan itu wahai Aisyah. Maksudnya Rasulullah ingin mengingatkan Aisyah, tidak boleh kita mengklaim, memastikan. Karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mendoakan. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari hadis yang mulia ini. Dengan demikian, selesai hadis ini kita pelajari. Hadis yang keempat, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis yang kelima. Silahkan, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silahkan. Ustaz, untuk mengenai ruh, malaikat menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, usaha atau bahagianya, kaitannya dengan kode-kode. Ya. Ini bisa berubah nggak? Maksudnya berubah apa ruhnya? Apa maksudnya? Kadarnya, rezekinya. Oh ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan itu qadar yang ditetapkan secara umum. Rezeki itu dia tidak akan berubah, sudah tetap. Cuma Allah sudah tetapkan rezeki itu begini. Si fulan ini rezekinya begini, namun dia Allah tetapkan untuk mendapatkan rezekinya dia harus berusaha. Jadi Allah tetapkan qada, takdir itu dengan sebabnya. Jadi nggak ada orang yang begitu saja tanpa sebab. Semua itu Allah tetapkan, seseorang mendapatkan takdirnya melalui sebab. Dia sudah ditakdirkan mati, tapi ada sebabnya. Ya, Allah jadikan ada sebabnya. Jadi sesuatu itu Allah takdirkan, dan kita diperintahkan untuk menjalani sebab itu untuk meraih takdir. Si fulan, dia kalau tidak berusaha takdirnya miskin. Si fulan rezekinya, kalau dia tidak berusaha, kalau dia berusaha maka dia menjadi kaya. Maka tidak ada orang yang berpangku tangan duduk di rumah menjadi kaya aja, kan nggak ada. Ya, jadi di sini disebutkan rezekinya, tapi kan rincian rezeki itu kan tidak dijelaskan. Takdir itu tidak berubah, tetapi dia berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Dari takdir dia menjadi miskin, menjadi Allah takdirkan dia menjadi kaya. Allah sudah takdirkan si fulan ini di usia sekian, dengan usaha dia, Allah takdirkan dia menjadi kaya. Si fulan ini yang dia kaya, nanti Allah takdirkan dia karena dia malas dan segala macam, Allah takdirkan dia menjadi jatuh miskin dan melarat. Dan semua itu sudah ditakdirkan oleh sebab yang dilakukan oleh manusia, itu juga Allah yang menakdirkan.
Semuanya tidak lepas dari takdir. Jadi kalau kita gambarkan lingkaran, manusia ada lingkaran, satu lingkaran besar misalnya, lalu kita berada di tengahnya, ya. Nah, ini takdir. Nah, kita ini berada dalam lingkaran takdir itu. Setiap kita berbuat, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Maka tidak ada satupun yang lepas dari takdir. Oleh karena itu yang membedakan kita dengan kelompok Qadariyah. Sebagian kelompok Qadariyah itu mengatakan bahwa manusia itu merdeka berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Allah sudah ciptakan kita, Allah berikan kita kebebasan untuk berbuat. Ini tidak boleh. Kita bebas berbuat di dalam lingkaran takdir. Perbuatan kita tidak akan bisa lepas dari takdir Allah. Ini yang harus kita pahami, karena kita ini makhluk. Allah yang mengatur semuanya. Maka kita wajib berusaha untuk mencapai takdir kita ini. Jadi berpindah dari takdir ke takdir yang lainnya. Misalnya, kita naik kendaraan, pakai helm, pakai pengaman. Lalu dikatakan orang, oh iya dia ini takut sama takdir. Kalau memang sudah ditakdirkan Allah pakai helm, dia akan ya kecelakaan, mati juga, pecah juga kepala itu. Allah takdirkan seseorang itu dengan sebab. Nah, ketika kita pakai helm, kita berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lainnya. Takdir apa? Takdir yang Allah takdirkan. Kalau kita menggunakan pengaman-pengaman itu, kita akan terlindungi dan terjaga. Nah, itu takdir, ya. Pernah ada dalam sebuah riwayat dhaif. Nah, riwayat ini dhaif, tapi saya sampaikan dan saya sebutkan dhaif. Ini semua untuk istishhad, untuk sekedar menguatkan, menambahkan saja. Didhaifkan oleh sebagian ulama. Ada seorang pencuri ditangkap di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saat ditegakkan hukum potong tangan pada dia, karena pencuri dipotong tangan apabila sampai nisabnya, maka dia beralasan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, aku ini mencuri, ini sudah takdir Allah, aku begini. Sudah takdir Allah, maka tidak boleh kita beralasan dengan takdir, ya. Sesudah takdir Allah seperti ini, mau gimana lagi? Apa kata Umar? Saya potong tangan kamu juga takdir Allah, mau apa lagi? Jadi nggak boleh kita beralasan dengan takdir. Allah menakdirkan memang, tetapi Allah melarang kita melakukan perbuatan jahat. Maka kita wajib menghindarinya. Ya. Dan apabila seseorang itu benar-benar ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga, maka Allah pasti akan mudahkan dia untuk melakukan asbab-asbab itu. Maka bersyukur kepada Allah ketika Anda bisa sholat, Anda bisa mendatangi majelis ilmu, Anda bisa bersedekah, Anda bisa baca Al-Quran, Anda bisa melakukan ketaatan. Mudah-mudahan itu takdir baik untuk Anda, sehingga mudah-mudahan itu tanda-tanda Allah takdirkan yang baik untuk Anda dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin, ya. Allahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Dari hadis yang keempat tadi dijelaskan bahwasanya kita dilarang menjudge orang lain. Kita tak boleh mengkafirkan Yang muslim. Yang muslim ya. Kalau sudah jelas kafir. Tapi kenapa banyak di kalangan luar sana mengatakan kita kelompok yang suka mengkafirkan sesama muslim? Itu apa sebabnya? Ya? Sebabnya itu fitnah saja. Karena tidak ada sebenarnya itu. Kenapa? Karena mereka terfitnah dengan tuduhan-tuduhan orang yang tidak suka. Ya, jadi ada kitab-kitab, tulisan-tulisan yang sengaja dibuat-buat yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dan pengikut-pengikutnya di Arab Saudi itu mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin selain dari mereka. Dan itu tudingan-tudingan yang tidak ada faktanya, dasarnya. Kalau memang seperti itu, nggak akan bisa orang pergi haji, umroh kan? Ya. Nah itu nggak ada, dari zaman dahulu nggak ada seperti itu. Itu hanya dibuat-buat, ditulis, lalu disebarluaskan. Orang-orang awam baca yang tidak tahu menahu, lalu manusia kan kalau menerima berita asal terima saja.
Padahal kalau mereka benar-benar ingin tahu atau ingin buktinya, dakwah salaf ini tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Bukunya tersebar luas. Ceramah ustadz-ustadznya ada di mana-mana, bisa diakses, bisa dihadiri, bisa didengar. Channel-channelnya banyak, radionya, TV-nya, apa semua banyak, bisa disimak, dicarilah. Di mana bisa ditemukan hal tersebut? Nggak ada. Aneh kan? Maka kembali lagi kepada pelajaran kita, pelajaran Al-Usul As-Salasah kemarin tentang dakwah itu harus bersabar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sudah pasti dibenarkan, as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan, malah dituduh dia sahir, tukang sihir, atau orang gila. Padahal yang disampaikannya adalah wahyu. Padahal mereka, orang-orang Quraisy itu mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang terpercaya. Mereka akui. Tapi karena mereka tidak mau beriman, tidak mau menerima, akhirnya mereka buatlah tuduhan-tuduhan palsu. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan karib kerabatnya, naik Rasulullah ke Bukit Sofa itu, di Bukit Sofa, dikumpulkannya karib kerabatnya. Lalu dia katakan, ya kaum, wahai kaumku, jikalau aku sampaikan kepada kalian, ini di awal-awal dakwah di Mekah, ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Dikumpulkannya, pamannya, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, apa semuanya ada di sana. Wahai kaumku, kalau aku sampaikan kepada kalian bahwa sekarang ini di balik gunung itu ada musuh yang akan menyerang kalian, percaya enggak kalian? Apa kata kaumnya? Kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta. Kami percaya dengan apa yang engkau katakan. Seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah, aku adalah Rasulullah yang memberi peringatan kepada kalian. Lalu Rasulullah sampaikan dakwahnya, mengajak mereka beriman kepada Allah. Langsung mereka murka. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau hai Muhammad sepanjang hari ini. Alihada jamatana. Apakah hanya karena untuk menyampaikan ini engkau mengumpulkan kami ini? Nggak terima dia. Padahal dia awalnya katanya percaya, tapi akhirnya nggak mau mereka. Nah, begitulah orang menolak kebenaran itu. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang menuding yang tidak baik, mengatakan bahwa dakwah salafiyah ini suka mengkafir-kafirkan orang, suka menyesat-nyesatkan orang, bahkan menghalalkan darah orang, itu tidak benar. Ya, mudah-mudahan mereka dapat hidayah, dapat ilmu, terbuka hatinya untuk mengetahui kebenaran. Kemudian penyebab yang berikutnya, karena adanya oknum-oknum, baik oknum kelompok ataupun oknum-oknum individu yang menisbatkan diri kepada dakwah tetapi keliru dalam prakteknya, sehingga berdakwah dengan cara yang frontal, yang sangat keras, bahkan sampai ada kekerasan fisik, ya, main pukul, main serang, bahkan sebagian ada yang menisbatkan diri kepada Islam yang benar, lalu menampilkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, melakukan aksi-aksi teror. Padahal Islam dan dakwah ini berlepas diri dari itu semuanya. Nah, kelompok-kelompok ini yang menodai dakwah, menodai Islam, menodai kebenaran, sehingga akhirnya orang menjadi buruk sangka dan takut terhadap dakwah-dakwah yang hak. Ya, ini diantara penyebabnya. Allahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Ya, silakan. Dari hadis yang keempat ini mengenai ayat-ayat seorang. Mengenai ayat-ayat. Ya. Jika orang kafir, dia betul-betul kafir, boleh nggak kita yakini bahwa dia termasuk
calon penghuni neraka itu. Ya, harus kita yakini kafir itu penghuni neraka. Nggak boleh ragu kita. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, selama dia belum ada bukti bahwa dia masuk Islam, ya dia harus kita yakini sebagai kafir, dan kafir itu kekal di dalam neraka. Ya, yang kita bahas tadi sesama muslim. Ya, tidak boleh kita memvonis sesama muslim itu, mengkafirkan sesama muslim itu tidak boleh. Tapi yang di luar Islam, kalau kafir ya kafir, karena Allah yang menyatakannya kafir. Lihat, qul ya ayyuhal kafirun, memang disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita rubah-rubah lagi ayat ini kan. Nah, karena Allah yang mengatakannya kafir, dan Allah yang mengatakan kekal di dalam neraka orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita tidak boleh mendoakan orang kafir yang masih hidup agar diampuni, tapi boleh kita doakan agar dia dapat hidayah masuk Islam. Nah, boleh kita doakan, ya Allah beri hidayah kepada si fulan agar dia memeluk agama Islam, agar dia menerima Islam. Nah, itu boleh. Tapi mendoakan dia untuk diampuni, dirahmati, nggak boleh. Ya Allah rahmati, kasihi dia, nggak boleh. Ya. Adapun orang kafir yang mati di atas kekafirannya, itu nggak boleh lagi didoakan, karena dia sudah jelas mati di atas kekafirannya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah. Ayat ini turun untuk mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai pamannya Abu Talib. Abu Talib ini pun mencintai Rasulullah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, walaupun dia mati di atas kekafirannya. Dan Rasulullah pernah ingin mendoakan pamannya. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala ini di juz 11. Nah, ini dia. Ayat 113 dan 114. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang musyrik sekalipun itu kerabat terdekat dia, setelah jelas bagi mereka bahwasanya karib kerabatnya yang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Ya, jadi nggak boleh. Ini langsung dari Allah. Jangankan orang biasa, nabi pun tidak boleh. Kemudian Allah lanjutkan, mungkin akan ada yang beralasan Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya. Itu di masa hidupnya. Dan setelah meninggal juga, kemudian juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatu wa'adaha iyyah. Dan tiadalah permohonan ampunan Ibrahim untuk ayahnya, doa Ibrahim untuk ayahnya agar ayahnya diampuni, itu tiada lain karena dia pernah menjanjikan kepada ayahnya bahwa dia akan memohon kepada Allah. Falamma, namun tatkala tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, namun tatkala jelas bagi dia bahwa ayahnya ini musuh bagi Allah, tabarra'a min, Nabi Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya. Inna Ibrahima la'awwahun halim, sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Jadi jelas ya, tidak bisa lagi kita doakan kalau seseorang sudah mati di atas kekafiran, tidak bisa lagi kita doakan. Kalau seandainya orang kafir tahu kita kafir, tapi ketika dia wafat itu kita nggak tahu dia masih dalam keadaan kafir. Ya, tetap di atas kekafiran. Ya, tetap di atas kekafiran. Kalau tidak ada, karena syahadat Islam harus diucapkan, harus diikrarkan, dipersaksikan. Aku bersaksi. Kalau nggak ada yang entah mati Islam, yang jelas dia secara zahir dia kafir. Selama ini kafir, mati juga di tengah-tengah orang kafir, ya kafir, ya. Nah, nggak boleh kita ragu. Kecuali kalau ada keluarganya yang mengatakan dia ketika mati mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika akan mati. Nah, ini berbeda dan ada saksi-saksinya.
Maka itu diperlakukan dia sebagai seorang muslim, diselenggarakan sebagai seorang muslim. Ketika salah seorang pemuda Yahudi sekarat, dan pemuda Yahudi ini sering membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baik kepada Rasulullah. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok dia. Rasulullah berdiri di dekat dia yang terbaring sekarat. Rasulullah katakan, "Ya fulan, ucapkan 2 kalimat syahadat." Diajak oleh Rasulullah dia untuk masuk Islam. Dia sekarat. Anak ini menoleh kepada ayahnya. Anak muda ini dilihatnya ayahnya. Ya. Jadi dia lihat ayahnya, seolah-olah dia minta persetujuan ayahnya. Dia nanya kepada ayah, tapi dia nggak bicara. Ayahnya paham. Apa kata ayahnya? Ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Jadi orang Yahudi ini nggak mau menyebut Rasulullah, nggak mau menyebut kunyah Nabi kita saja, Abul Qasim. Patuhi dia. Maka sang anak itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia wafat. Nah, ini husnul khatimah. Bahkan wafat, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang lain, akhwat? Ya, ada, silakan diambil pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan dari belakang, silahkan. Sering menilai seseorang menjalankan amalan atau ibadah yang lebih buruk atau baik seperti yang tadi saya sampaikan. Iya. Ada ancaman-ancaman itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab bainakum wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Jadi di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka." Nah, ini secara umum ayat ini sudah masuk ke situ, melarang kita berprasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka itu banyak tidak benarnya. Serta janganlah kalian tajassasu. Tajassasu itu mencari-cari kesalahan orang, mengawas-ngawasi, memantau-mantau orang, itu nggak boleh. Wala yaghtab, dan juga janganlah kalian saling menggunjing, ba'dukum ba'dha, satu dengan yang lainnya, dan seterusnya ila akhir ayat. Jadi ini larangan kita banyak berprasangka, ya. Kemudian juga bisa kita ambil pelajaran dari kejadian atau peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau i'tikaf. Waktu itu beliau i'tikaf, istrinya datang, Safiyah itu kalau tidak salah, datang ke masjid berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Lalu istrinya mau pulang, diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah i'tikaf awalnya. Lalu pergilah beliau mengantar istrinya pulang. Malam hari gelap. Di jalan dia berpapasan dengan 2 orang sahabat. Sahabat itu tahu itu Rasulullah. Tetapi dia nggak tahu siapa itu perempuan itu karena gelap kan. Tiba-tiba mereka cepat bergegas pergi. Rasulullah khawatir orang itu nanti salah sangka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengingatkan kepada orang itu, "Ya fulan, tunggu. Innaha Safiyah. Ini adalah istriku Safiyah." Rasulullah jelaskan. Lalu orang itu beristighfar, "Astagfirullah." Nah, lihat. Di sini juga bisa kita ambil pelajaran, kita nggak boleh langsung menilai yang bukan-bukan kepada seseorang, apalagi seseorang yang selama ini kita ketahui soleh, taat, baik, lalu dengan mudahnya kita memvonis dia hanya dengan 1-2 hal kejadian yang belum tentu benar.
atau mungkin bisa jadi kita salah. Rasulullah khawatir orang itu akan salah paham nanti, karena mereka nggak tahu ini adalah Sofia. Maka Rasulullah tegaskan, ini adalah istriku Sofia, jangan salah paham. Karena kebiasaan manusia kan suka berprasangka, nampak dia, dengan siapa Adi itu boncengan. Bisa jadi dia membawa emaknya, tapi misalnya emaknya bercadar kan, orang nggak tahu dari jauh aja kan, siapa tuh istrinya padahal tadi di rumah. Nah, misalnya, langsung nggak cerita kemana-mana lagi kan, langsung dinilai rupanya di ini. Misalnya seperti itu nggak boleh, ya. Apalagi orang yang zahirnya selama ini kita ketahui baik, kecuali orang yang ada bukti-bukti dan tanda-tanda. Ada bukti-bukti dan tanda-tanda dan dikenal sebagai orang yang suka melakukan kejahatan, maka itu tidak ada masalah. Untuk maslahat yang lebih besar, seperti kita ronda, ditugaskan ronda, ada gerak-geri orang yang mencurigai, yang tidak kita kenal, ya itu wajar kita curiga, bukan berburuk sangka kan. Gerak-geri dia jalan sendirian di gelap mengendap-endap, jam 2 malam, jam 3 malam, pergi ke belakang rumah orang, kita intip. Ya ini kan tidak mungkin penghuni rumah itu lagi. Wajar kita itu suatu hal yang wajar karena ada tanda-tanda, dan untuk kemaslahatan yang lebih besar dan menghindari mudarat yang lebih besar, tidak apa-apa kita mencurigainya. Lalu kita laporkan, misalnya ini ada orang yang dicurigai, ya. Allahu a'lam bissawab. Silakan, mana tadi pertanyaannya? Oh ini ya, sudah sampai ke depan tadi. Ustaz, mati dalam membela negara, apakah itu termasuk mati syahid? Kalau negara kita diserang oleh musuh yang ingin merongrong negara kita, menjajah, merampas, lalu pemerintah kita memerintahkan kita untuk membela negara kita, lalu gugur kita, itu insya Allah mati syahid, karena kita membela hak-hak kita, ya, membela hak-hak kita. Kita diperintahkan untuk membela harta, nyawa, jiwa. Kalau tidak nanti musuh menguasai negara kita malah berbahaya, bisa menindas, menjajah, merampas dan segala macam. Jadi kalau pemerintah kita muslim dan memerintahkan kita untuk berperang menghadapi musuh-musuh yang merongrong negara kita, insya Allah itu mati syahid seperti yang dilakukan dahulu oleh orang-orang yang berjuang melawan penjajah, orang-orang kafir yang menjajah negeri kita. Bagaimana dengan seorang yang beranggapan bahwa dengan adanya takdir maka tidak perlu berikhtiar beramal lagi, Ustaz? Tadi kan sudah kita sampaikan, orang yang seperti ini, kalau ada yang beralasan seperti ini, kalau misalnya dia pergi beli nasi, tanya kemana beli nasi, jangan, di rumah aja, nanti nasi itu datang sendiri, dia nanti kenyang sendiri, itu aja kepada dia. Maka dia akan tahu mau kenyang. Tanya dia, kenyang lapar itu sudah bagian dari takdir Allah tidak? Iya. Baik, duduk aja lah di tempat tidur itu, tidur aja lah. Pasti dia kalau ingin kenyang harus berusaha untuk makan. Kalau tidak ada harus berusaha untuk beli. Kalau nggak ada uang dia harus berusaha untuk bekerja. Minimal dia hutang, dia itu usaha juga dia. Jadi nggak ada, secara logika pun nggak mungkin orang beralasan dengan takdir. Itu hanya alasan orang-orang malas, orang-orang yang lemah keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum orang yang mengadakan tasyakuran pada usia kandungan 4 bulan, 7 bulan? Apakah termasuk tradisi atau sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat? Tradisi yang tidak ada di dalam Islam. Ya, kenapa dia harus syukuran? Padahal belum jelas juga nanti akan lahir dengan selamat atau tidak. Syukuran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu adalah ketika bayi telah dilahirkan dan di usia yang ke-7 hari dalam bentuk akikah. Itu bentuk rasa syukur kita. Dalam bentuk akikah, kita potong kambing untuk akikah, lalu kita cukur rambut anak kambing itu, kita masak boleh, kita bagi-bagikan juga boleh. Kemudian kita cukur rambut sang anak, lalu rambutnya ditimbang, ditakar dengan perak, disedekahkan nilainya. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain daripada itu, maka tidak ada diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mensyukuri 4 bulan kandungan, 7 bulan kandungan. Kemudian bagaimana? Kenapa tidak tiap bulan aja nanti kata orang lagi kan?
Maka nggak ada sebenarnya itu, ya. Apa hikmah manusia diciptakan dalam perut ibunya secara berfase-fase, sementara kita tahu bahwa Allah bisa langsung menciptakan sekaligus? Ya banyak hikmahnya. Kalau diciptakan langsung 9 bulan sebesar itu dalam perutnya, tentu berbahaya, menyakitkan dan menyulitkan bagi sang wanita. Langsung diciptakan tiba-tiba 9 bulan. Ini sama saja pertanyaannya, kenapa sih harus menikah? Ya sudah, kalau Allah kan bisa menciptakan manusia begitu saja. Ya, Allah sanggup, Allah ciptakan Isa tanpa ayah. Bahkan ada ibunya, bahkan Adam tidak ada ayah dan tidak ada ibu, Allah ciptakan. Jadi Allah sanggup, tapi Allah ingin kita hambanya ini paham dan mengenali tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keajaiban-keajaiban terbentuknya janin itu masih menjadi keajaiban sepanjang masa terus, yang membuat sains, teknologi, kemajuan ilmu angkat tangan. Sekarang kan semuanya terekam itu. Semuanya mulai dari ketika dia masih nutfah, terus itu direkam oleh ilmu, dan manusia terheran-heran kok bisa. Bagaimana bisa terbentuk dari nutfah itu darah, kemudian ada jaringan-jaringan syaraf, jaringan saraf yang begitu banyak jumlahnya, terbentuk begitu rapi, teratur, dan ada tugasnya masing-masing jaringan yang ada di tubuh manusia itu. Kok bisa begitu? Nah, ini semakin membuat manusia itu lemah mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali hikmahnya, baik yang bisa kita ketahui ataupun yang tidak bisa kita ketahui. Tapi jawabannya gampang saja kan. Kalau seandainya diciptakan langsung jadi tua dia di dalam perut ibunya, kan dewasa kan tidak mungkin juga. Tentu tidak sanggup manusia. Keluar dia sudah berkumis, sudah ini ya, langsung kaget manusia kan. Ya. Apakah rezeki yang didapatkan dari jalan yang haram termasuk dari ketentuan takdir Allah? Ya, takdir kita wajib beriman, takdir Allah itu ada yang takdir baik dan takdir buruk, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja perbuatan yang buruk dari manusia tidak boleh kita katakan itu kita nisbatkan, tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah, itu dari kita. Semuanya sudah Allah tetapkan, tetapi perbuatan buruk itu dari kita, dari diri kita. Adapun Allah semua perbuatannya adalah baik. Takdir Allah yang buruk itu juga semuanya penuh dengan hikmah dan kebaikan. Cuma di sisi manusia itu adalah buruk perbuatan manusia itu. Jadi tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, kebaikan maupun keburukan, semuanya itu adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah jodoh itu cerminan dari diri kita? Ada orang bercermin, dia kemudian dapat jodoh ternyata tidak persis sama seperti dia. Ya, jadi nggak bisa dikatakan cerminan. Firaun, istrinya mukminah. Jadi bagaimana kita katakan cerminan diri kita? Tetapi hukum asalnya Allah tetapkan yang baik akan mendapatkan yang baik, yang buruk akan mendapatkan yang buruk pula. Yang baik akan mendapatkan yang baik sesuai dengan kadar kebaikan dia pula. Kalau kita dapatkan pasangan kita belum begitu baik, rasanya mungkin kita juga belum begitu baik. Jangan sok baik pula, kan seperti itu. Tetapi ini kaidah umum. Allah katakan at-thayyibuna lit-thayyibat wat-thayyibat lit-thayyibin. Ya. Kaidahnya seperti itu, yang baik akan mendapat yang baik, yang buruk juga akan mendapatkan yang buruk. Tetapi kadang Allah tetapkan untuk hikmah yang Allah inginkan, ada yang keluar dari kaidah-kaidah ini. Pengecualian-pengecualian seperti contohnya tadi itu. Pengecualiannya apa? Istrinya Firaun. Firaun kafir tapi istrinya mukmin. Kemudian Nabi Lut, dia mukmin, nabi, tapi istrinya ingkar terhadap dia. Nah, ini pengecualian-pengecualian itu jarang terjadi. Yang biasanya yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Nah, ada orang yang baik dapat yang buruk sebagai ujian bagi dia. Salah seorang ulama dapat istri yang di mata manusia nggak baik. Salah seorang imam dahulu, imam salaf.
istrinya ini kasar, suka mengangkat meninggikan suara di atas dia, tapi dia sabar. Sampai suatu ketika dia pulang ke rumahnya bersama murid-muridnya, lalu istrinya ini mengucapkan kata-kata yang kasar dan keras kepada dia. Lalu akhirnya murid-muridnya menyarankan kepada dia, wahai imam, wahai syekh, kenapa engkau tidak ceraikan saja dia dan cari wanita yang lain? Apa kata imam ini? Allah sudah menganugerahkan kepada saya ilmu, memberikan saya kebaikan ilmu, dan Allah ingin menguji saya dengan ini. Nah, diuji. Walaupun dia berhak, dia bisa saja dia menceraikannya dan segala macam, tapi Allah mengujinya dengan itu, dan dia berusaha sabar dengan ujian tersebut. Nah, jadi bisa jadi Allah menguji seseorang dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan cerminan diri dia. Dan apakah orang berdosa tak berhak pantas mendapatkan pasangan yang soleh? Ya, seseorang itu diperintahkan berusaha untuk mencari pasangan yang soleh. Walaupun dia selama dia mukmin, walaupun setiap kita banyak dosanya, punya dosa, dan hanya Allah yang tahu dosa-dosa seseorang itu. Kita ini, kata Nabi SAW, khata itu banyak dosa, bukan khati. Khata banyak dosa, khata'un gudangnya dosa dan salah. Maka setiap orang berhak untuk berharap mendapatkan pasangan hidup yang soleh. Tetapi yang menetapkan adalah Allah. Jika benar-benar seseorang itu ingin mendapatkan pasangan hidup yang soleh, jadikanlah diri itu juga soleh, agar Allah berikan pula pasangan hidup yang sepadan dengannya. Nah, mudah-mudahan antum-antum yang masih muda-mudi itu mendapatkan pasangan hidup kelak yang soleh dan solihah sesuai dengan cita-cita dan harapannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dahulu kita rehat, nanti kita lanjutkan dengan pelajaran sirah nabawiyah sekitar jam 8.30 lebih kurang ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta